Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri belajar kitab Yosua, dan saat ini kita akan memasuki di seri yang ke-12 di sesi yang kedua, yaitu sesi pembelajaran. Di sesi yang pertama, di seri yang ke-12 yang lalu, kita telah bersama-sama membaca di dalam Yosua pasal 18 sampai pasal 22. Dan saat ini kita akan langsung memasuki di dalam sesi pembelajaran di dalam sesi yang kedua ini. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau juga yang mengatur hidup kami di dalam satu pengaturan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami terus memahami di dalam terang dan wahyu dari firman-Mu. Terlebih melalui pembelajaran kitab Yosua ini ya Tuhan, Engkau yang terus membukakan dan menyingkapkan setiap selubung kami, untuk kami semakin mengenal kehendak-Mu, mengenal apa yang menjadi hasrat hati-Mu. Tuhan, sungguh kami menyerahkan sesi pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri sebagai roh hikmah dan wahyu yang akan menerangi, menuntun, dan memberkati kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk di dalam sesi pembelajaran kita di dalam membagikan tanah permai bagian yang kedua ini. Seperti yang telah kita baca di dalam Yosua pasal 18 sampai pasal 22, itu juga menjadi satu gambaran terhadap kita melalui perjanjian baru, di mana perjanjian baru mewahyukan banyak butir rohani tentang Kristus dan gereja secara prinsip, namun tidak secara rinci. Khususnya dalam hal mendapatkan Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus. Inilah yang sesungguhnya diwahyukan di dalam perjanjian baru, dan di dalam kitab Yosua ini kita juga akan melihat bagaimana hal-hal tersebut menjadi satu perlambangan, menjadi satu penyingkapan bagi kita semua. Kita akan mulai bahwa surat Efesus mewahyukan bahwa Kristus itu adalah Al-Muhid, karena Dia adalah yang memenuhi segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Ini adalah Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus tidak hanya Al-Muhid, tetapi Kristus juga Al-Wasi, karena kasih-Nya yang tidak terukur, lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19a. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Amin. Saudara-saudari, kasih Kristus adalah Kristus sendiri. Kalau kasih-Nya tidak terduga, dirinya pasti juga tidak terduga. Dan di dalam Efesus pasal 3 ayat 8 ini
Di sini kita bisa mengetahui, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus di sini membicarakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kekayaannya sangat limpah dan sangat luas, sehingga tidak bisa diselidiki. Meskipun surat Efesus mewahyukan Kristus yang al-muhid, mewahyukan Kristus yang al-wasi, Kristus yang tidak terduga, Kristus yang dalam. Surat ini kita tidak dapat menemukan cara yang rinci untuk mendapatkan Kristus. Namun cara rinci untuk mendapatkan Kristus, untuk mengalami Kristus dan menikmati Kristus tidak ada dalam perjanjian baru. Namun saudara-saudari, di dalam Yosua pasal 13 ayat sampai pasal yang ke-22, di sini disediakan cara yang rinci untuk memiliki dan menikmati tanah itu yang melambangkan Kristus yang al-muhid. Saudara-saudari, tanah permai itu sangat luas, terbentang dari Laut Tengah sampai Sungai Efrat. Tetapi bangsa Israel tidak memiliki seluruh tanah itu. Bahkan dengan apa yang mereka miliki, mereka masih memerlukan cara yang rinci untuk membagi tanah itu, untuk mendapatkan dan menikmatinya. Seperti yang kita telah baca dalam pembacaan-pembacaan kita di dalam kitab Yosua. Caranya adalah dengan membuang undi. Dalam kitab Yosua, kata undi digunakan dalam pengertian membuang undi. Itu kita temukan di dalam pasal 18 ayat 8 dan ayat 10. Saudara-saudari, ditinjau dari segi manusia, kita mengenal bahwa membuang undi tergantung pada keberuntungan. Tetapi Allah adalah keberuntungan kita. Dan hasil dari membuang undi itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia memiliki pandangan yang jelas tentang keadaan tanah permai. Allah dengan jelas mengetahuinya. Misalnya Yerusalem dan sekitarnya adalah untuk Yehuda, dan Kristus berasal dari Yehuda. Meskipun ini telah ditetapkan lebih dulu, tetapi masih perlu melalui membuang undi untuk merealisasikannya. Tangan pengatur Allah ada dalam proses pembuangan undi untuk mengarahkan hasilnya. Ini berarti pembagian tanah permai tidak tergantung pada Yosua, imam besar, atau siapa saja selain Allah. Hasilnya tidak ada dasar bagi suku-suku itu untuk mengeluh tentang bagian tanah yang dibagikan kepada mereka. Cara mereka mengundi tanah itu jujur, dan hal ini menyebabkan setiap orang tunduk. Selanjutnya, kita hendak menekankan fakta bahwa Kristus dalam dirinya adalah satu-satunya yang unik dan selalu sama. Bagi Dia tidak ada perubahan di dalam dirinya. Dia adalah sama kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Namun dalam pengalaman dan kenikmatan kita, Kristus memiliki banyak ukuran dan macam. Seperti dijelaskan oleh berbagai kurban bakaran dan kurban sajian. Kristus itu apa bagi kita dalam pengalaman kita tidak tergantung pada Dia. Hal ini tergantung pada kita. Kita mendapatkan Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus menurut apa adanya kita. Karena itu, orang yang rajin mengejar Kristus akan mengalami Kristus yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang malas dalam hal ini. Baru-baru ini saya berpikir bahwa kita dapat menganggap 12 suku Israel
sebagai satu gambaran kaum beriman dari abad pertama sampai hari ini. Galatia 6 ayat 16 mengatakan, bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kita adalah Israel milik Allah. Ini menunjukkan bahwa umat pilihan Allah dalam perjanjian baru dapat dibagi menjadi 12 suku. Suku pertama adalah rasul-rasul zaman kuno yang mendatangkan wahyu perjanjian baru. Suku kedua adalah bapa-bapa gereja. Suku ketiga adalah para martir di bawah kekaisaran Romawi. Suku keempat adalah orang-orang yang mengadakan reformasi dalam gereja Roma Katolik sebelum sistem kepausan terbentuk. Suku kelima adalah kaum Protestan dan suku keenam adalah aliran mistik. Protestan menjadi dangkal, lalu timbullah reaksi aliran mistik seperti Madame Guyon, Father Fenelon, dan Brother Lawrence. Suku ketujuh adalah saudara-saudara Moravia yang dipimpin oleh Count Sissendorf. Suku kedelapan adalah kaum saudara Inggris yang dipimpin oleh John Nelson Darby. Ketika kaum saudara menjadi penuh dengan pengetahuan yang mati, ada 3 reaksi. Pertama, ada reaksi dari aliran hayat batini seperti Andrew Murray, Jesse Penn Lewis, dan T. Austin Sparks. Inilah suku ke-9. Kedua, ada reaksi dari aliran Injili, meliputi C.H. Spurgeon, D.L. Moody, Charles Finney, Hudson Taylor, William Carey, dan David Livingstone. Inilah suku ke-10. Ketiga, ada reaksi dari aliran Pentakosta. Ini adalah suku ke-11. Suku ke-12 adalah pemulihan, yang memulihkan wahyu perjanjian baru kepada keadaan rasul-rasul sebermula. Dalam pemulihan Tuhan, kebenaran dari kitab Matius sampai Wahyu telah dipulihkan oleh Tuhan. Khususnya Tuhan telah memulihkan kebenaran mengenai Kristus yang al-muhid dan Yerusalem baru. Kebenaran dalam pemulihan adalah perampungan kebenaran selama ke-19 abad. Kita berdiri di atas bahu semua suku yang telah mendahului kita. Maka kebenaran itu telah diringkas, dipadatkan, dan dikristalkan bagi kita. Saudara-saudari, sekarang mari kita membahas Yosua pasal 18 sampai pasal 22 ini dengan lebih rinci mengenai pembagian tanah itu. Romawi yang ke-6 ini adalah tanah yang dibagikan kepada sisa 7 suku. Dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 51, kita memiliki catatan tentang tanah yang dibagikan kepada 7 suku yang lain. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk merebut tanah yang belum direbut oleh mereka. Kemudian dia mengutus 3 orang dari setiap suku, dari ke-7 suku itu, untuk menjelajahi tanah itu dan mencatat keadaannya sebagai gambaran milik pusaka masing-masing. Setelah itu Yosua membagikan tanah itu kepada ke-7 suku itu. Tidak ada tanah yang dibagikan kepada orang Lewi, karena jabatan imam Tuhan adalah milik pusakanya. Poin A. Tanah yang dibagikan kepada suku Benyamin. Tanah yang dibagikan kepada suku Benyamin di antara suku Yehuda dan suku Yusuf. Tanah itu memiliki 26 kota dengan desa-desanya, termasuk Yerusalem. Yerusalem berada di tanah Benyamin, tetapi diwariskan oleh Bani Yehuda. B. Tanah yang dibagikan kepada suku Simeon. Tanah yang dibagikan kepada suku Simeon ada di tengah-tengah warisan Bani Yehuda dan mencakup 17 kota dengan desa-desanya.
Poin C, tanah yang dibagikan kepada suku Sebulon. Tanah yang dibagikan kepada suku Sebulon berisi 12 kota dengan desa-desanya, termasuk Bethlehem. Poin D, tanah yang dibagikan kepada suku Isakar. Tanah yang dibagikan kepada suku Isakar terbentang dari Yisrael sampai sungai Yordan dan termasuk 16 kota dengan desa-desanya. Poin E, tanah yang dibagikan kepada suku Asyer. Tanah yang dibagikan kepada suku Asyer terbentang dari Helkat sampai laut, memiliki 22 kota dengan desa-desanya, termasuk Sidon besar dan kota Tirus yang berkubu. Poin F, tanah yang dibagikan kepada suku Naftali. Tanah yang dibagikan kepada suku Naftali berada di tengah-tengah dengan Sebulon di selatan, Asyer di barat, dan Yehuda di Yordan menghadap matahari terbit. Tanah ini termasuk 19 kota dengan desa-desanya. Poin G, tanah yang dibagikan kepada suku Dan. Tanah yang dibagikan kepada suku Dan di seberang Yapo, yaitu Yope. Ketika wilayah Bani Dan tidak cukup bagi mereka, mereka pergi dan berperang melawan Lesem, ujung utara tanah permai. Mereka merebutnya dan menamainya menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Poin H, warisan yang diberikan kepada Yosua. Warisan yang diberikan kepada Yosua, kita dapat membacanya di dalam ayat 49 sampai 50. Adalah kota Timnat Serah di pegunungan Efraim. Yosua meminta kota ini dan bangsa Israel memberikannya kepada dia menurut yang diperintahkan Tuhan. Kita sekarang masuk di Romawi yang ke-7, kota-kota perlindungan. Catatan dalam Yosua pasal 20 ini membicarakan tentang kota-kota perlindungan. Kita dapat membacanya di dalam Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Kemudian Bilangan 36 ayat 6a. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan. Bilangan pasal 35 ayat 10 sampai 15. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Amin. Tentang kota-kota perlindungan ini, ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Poin A, ditentukan bagi pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan dengan tidak ada niat lebih dahulu. Tuhan menyuruh Yosua memberitahu bangsa Israel untuk menentukan kota-kota perlindungan, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri dari mereka yang menuntut darah.
Ini kita bisa baca di dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 6. Poin B, 3 kota di Kanaan sebelah barat Yordan. Di ayat 7 kita bisa membaca bahwa ada 3 kota yang menjadi kota perlindungan di Kanaan di sebelah barat Yordan. Kota-kota ini adalah Kadesi di Galilea, di pegunungan Naftali, Sikem di pegunungan Efraim, dan Hebron di pegunungan Yehuda. Poin C, 3 kota perlindungan di sebelah timur Yordan. Di ayat 8-9 kita bisa membaca bahwa ada 3 kota lain yang menjadi kota perlindungan di sebelah timur Yordan. Kota-kota ini adalah Beser di padang gurun di dataran tinggi suku Ruben, Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Poin D, dibagikan kepada orang-orang Lewi. Menurut Bilangan pasal 35 ayat 6a tadi, seluruh kota perlindungan ini dibagikan kepada orang-orang Lewi. Kita sekarang masuk di dalam Romawi yang ke-8. Kota-kota dengan tanah penggembalaan yang dibagikan kepada orang-orang Lewi yang mereka tuntut di Silo. Kota-kota dengan tanah penggembalaannya yang dibagikan kepada orang-orang Lewi ini, yaitu tanah itu diberikan kepada orang-orang Lewi oleh bangsa Israel menurut perintah Allah kepada Musa. Kita dapat membaca dalam Yosua pasal 21 ayat 1-3. Dan totalnya ada 48 kota, termasuk 6 kota perlindungan. Bisa kita baca di dalam ayat 41. Dan poin yang harus kita ketahui adalah A, kepada kaum Kehat dan anak-anak Imam Harun. Kepada kaum Kehat dan anak-anak Imam Harun diberikan 13 kota dari suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Itu di ayat 4, ayat 8-19. Poin B, kepada sisa keturunan Kehat. Kepada sisa keturunan Kehat diberikan 10 kota dari suku Efraim dan setengah suku Manasye. Itu ayat 5 dan ayat 20-26. Poin C, kepada keturunan Gerson. Kepada keturunan Gerson diberikan 13 kota dari suku Isakar, Asyer, Naftali, dan setengah suku Manasye. Kita membacanya di ayat yang ke-6 dan ayat 27-33. Kemudian poin D, yang diberikan kepada keturunan Merari. Kepada keturunan Merari diberikan 12 kota dari suku Ruben, Gad, dan Sebulon. Kita baca di dalam ayat 7 dan ayat 34-40. Demikianlah kota penggembalaan dan kota perlindungan yang diberikan oleh suku-suku Israel kepada kaum Lewi, kepada Bani Lewi. Baik, kita masuk di Romawi yang ke-9. Penggenapan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel sehingga dia dapat memberi mereka tanah permai. Pembagian tanah permai yang dicatat dalam pasal-pasal ini adalah merupakan penggenapan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel. Sehingga Allah dapat memberi mereka tanah permai untuk dimiliki dan ditinggali. Kita dapat membacanya di dalam ayat 43 dan 45. Dan di ayat 45 mengatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Haleluya. Kita masuk di Romawi yang ke-10. Kembalinya suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ke tanah mereka di sebelah timur Yordan. Di dalam Yosua pasal 22,
kita diberitahu satu kisah kembalinya suku-suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ke tanah mereka yang di sebelah timur Yordan. Poin A, Yosua mengutus mereka dengan berkat. Kita dapat membacanya pasal 22 ayat 1 sampai 9. Yosua mengutus mereka dengan berkat. Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka bahwa mereka telah memelihara semua yang telah Musa perintahkan kepada mereka dan telah mendengarkan suara Yosua dalam semua yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan Yosua memberitahu mereka bahwa mereka telah memelihara perintah Tuhan Allah mereka. Poin B, mereka mendirikan mezbah di sungai Yordan di tanah Kanaan. Ketika Bani Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye datang ke daerah Yordan, yaitu di tanah Kanaan, mereka mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Kita dapat membacanya di pasal 22 ayat 10. Poin C, bangsa Israel menantikan untuk pergi ke peperangan melawan mereka. Di dalam ayat 11 dan 12, ketika bangsa Israel mendengar tentang mezbah yang telah didirikan menghadap ke tanah Kanaan di daerah Yordan, mereka menantikan untuk pergi ke peperangan melawan suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Dan ayat 13 sampai 20-nya mengatakan bahwa bangsa Israel mengutus Imam Pinehas bersama 10 pemimpin suku Israel untuk menanggulangi mereka. Dan poin D adalah suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye menjelaskan bahwa mezbah yang telah didirikan bukan untuk mempersembahkan kepada Allah, tetapi adalah mezbah untuk satu kesaksian. Kita membacanya di dalam ayat 21 sampai 29, ayat 22, dan ayat 29. Yaitu suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye menjelaskan kepada Imam Pinehas dan 10 pemimpin Israel bahwa mereka mendirikan mezbah bukan untuk mempersembahkan kepada Allah, tetapi untuk satu kesaksian. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendirikan mezbah dalam pemberontakan atau melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Mereka menyimpulkan dengan berkata, "Jauhkanlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, kurban sajian atau kurban sembelian, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya." Kemudian di poin E, Imam Pinehas dan 10 pemimpin Israel puas dengan penjelasan mereka. Di ayat 30 pasal 22 ini sampai 33, Imam Pinehas dan 10 pemimpin Israel puas dengan penjelasan mereka dan mereka kembali ke negerinya. Dan yang terakhir, poin F adalah mereka menamai mezbah itu. Ini kita baca di dalam pasal 22 ayat 34. Yaitu Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu, mengatakan mezbah ini adalah satu kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita telah menyelesaikan sesi belajar kita di seri yang ke-12 ini. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bersama-sama untuk membaca atau belum membaca Yosua pasal 18 sampai pasal 22 yang menjadi dasar dari pembelajaran kita pada sesi ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengetahuinya, dapat mengikuti link yang akan kami berikan di deskripsi dari video ini. Puji Tuhan,
Kiranya kita semakin mengenal bahwa melalui pembacaan dan pembelajaran kitab Yosua ini, Tuhan mengendaki kita juga semakin menerima dengan penuh segala bagian yang ditentukan ke atas kita dengan sepenuhnya, dengan limpah, dengan genap, yaitu Kristus sebagai tanah permai kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sampai di sini dan kita akan bertemu kembali di dalam seri yang ke-13. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.